Oke, cukup ya. Jadi judulnya ini supply positioning model. Nanti kurang lebih ada kita akan membahas 4 kuadran ini ya. Cuman ini sengaja di judulnya dalam bahasa Sunda ini biar dalam bahasa Sunda biar, biar rada-rada inilah rada pusing gitu ya. Ini tadi sudah diperkenalkan ya, nama saya Heldi Yudiatna, JPBJ di KPP ahli media. Nah, silahkan untuk lebih lanjut bisa searching di YouTube ataupun di TikTok atau di medsos lainnya ya dengan kata kunci belajar pengadaan atau heli.net. Silahkan untuk konsultasi ya sharing-sharing, nomor saya terpublish kok ataupun grup belajar pengadaan terpublish di internet silahkan ya. Oke, kita langsung ke materi ya. Oke. Tapi sebelumnya saya disclaimer dulu ya, Pak Wahyu dan Bapak sekalian. Jadi memang betul materi ini ya ini bukan materi yang umum ya. Jadi ini bukan materi yang ada di Perpres 16 tahun 18 dan perubahannya ataupun di Perlem 12 tahun 2021 gitu ya. Oke. Jadi ini materi lebih di lebih di eh maaf, lebih di manajerial ya, lebih di manajemen manajerial ataupun keilmuan pengadaan. Ya sehingga kalau ditanya ini apa hubungannya dengan peraturan gitu ya, dengan peraturan ataupun dengan Perpres, Perlem gitu ya. Ya hubungannya sebetulnya ya nanti ada sih pasalnya ada di pasal beberapa pasal ya terkait prinsip pengadaan tujuan gitu ya pasal 4, 5, 6 sama 7 gitu ya. Nanti kita nanti kita perlihatkan juga pasal-pasalnya. Namun ya untuk kontak langsung ya dalam proses pemilihan ataupun dalam proses berkontrak ya tentunya eh, tidak terkait langsung ya. Namun ya ini bisa menjadi landasan ataupun bisa menjadi pondasi ataupun justifikasi untuk keseluruhan proses pengadaan belanja pemerintah gitu. Jadi ya ini jangan bertanya pasal-pasalnya yang mana yang langsung gitu ya. Tapi ini sebetulnya yang menjadi landasan, menjadi latar belakang untuk pengadaan barang jasa yang kita lakukan seperti itu. Sebentar saya join lewat handphone dulu biar monitor ini. Bentar, saya matikan dulu audionya. Monitor ini. Takutnya putus. Bentar. Oke. Baik, itu ya. Jadi disclaimernya ya. Jadi ini bukan materi aturan ya, dan mungkin ya tidak menjadi materi yang mengasihkan juga ya, mohon maaf ya. Kalau materi aturan kadang kan asik berdebat gitu ya, berdebat satu diksi dengan diksi yang lain ya. Tapi kalau justru ini sebetulnya ya mudah-mudahan bisa menjadi bukan topik perdebatan ya bisa menjadi solusi ini ya menjadi solusi menjadi satu kacamata yang baru ya yang bisa sama ya bahwasannya ya dalam menentukan tadi mulai dari metode pemilihan, metode kualifikasi, negosiasi, berkontrak, dan mungkin nanti dalam pelaksanaan kontrak, ya kita bisa memulai dari positioning model gitu. Itu disclaimer awalnya ya. Oke. Nah, kita masuk ke slide pertama. Jadi sebetulnya istilah supply positioning model itu sebetulnya berasal dari Kraljic metric, metriknya dari Peter Kraljic ya.
Nah, ini Peter Krajicek ini kelahiran dari Slovenia 1939, berarti sekitar berapa? 60, 86 ya. 87-an gitu ya, sampai 90. Tapi masih hidup kalau tidak salah. Dia kebangsaannya Belanda ya, dan bekerja di konsultan ya, konsultan, direktur, senior partner di McKinsey ya, dan beberapa perusahaan banyaknya di apa oil and gas ataupun ini ya, kayak metalurgi begitu ya. Nah, nah dia ketika tahun 1983 ya, 1983. Nah, ini dia menulis satu artikel di Harvard Business Review, tapi bukan tesis, bukan disertasi, itu hanya artikel aja, tapi di publish di Harvard Business Review ya. Tahun 1983, di mana 1983 itu kalau di googling itu ada krisis krisis dunia juga itu. Ya seperti krisis-krisis dunia itu ya, yang sebelum-sebelumnya krismon segala macam, itu ada krisis apa di 183, masalah harga-harga segala macam, oil and gas juga bermasalah. Nah, beliau menulislah tulisan di Harvard Business Review dengan judul Purchasing Must Become Supply Management. Nah, judulnya ini ya. Jadi nah, intinya dia mengeluarkan semacam metrik ya, metrik ini yang berisi model ataupun alat untuk analisa ya, untuk menganalisa purchasing ataupun pengadaan ya di suatu perusahaan ya, suatu perusahaan. Nah, itu dilihat dari portofolionya, dari posisinya, dan dia menginginkan purchasing itu ya bukan sekedar administratif tapi menjadi aktivitas yang strategis seperti itu. Nah, jadi intinya purchasing should not be purely operasional. Jadi purchasing itu bukan hanya operasional saja, ya administratif aja di bagian belakang suatu perusahaan, tapi harus mencakup suatu aktivitas yang strategis ya, yang bisa langsung berkontribusi terhadap competitive advantage, jadi ya keuntungan dalam berkompetisi ya gitu, ada added value lah seperti itu. Nah, perusahaan yang tidak melihat purchasing ini sebagai apa, perusahaan yang hanya sekedar melihat purchasing atau pengadaan itu sebagai masalah harga, tekanan harga, masalah proses order, itu pasti akan dapat unnecessary risk, akan memperoleh resiko yang sebenarnya tidak mesti dapat gitu ya, mesti harusnya bisa dihindarkan unnecessary risk, dan hilang kesempatan ya, dan hilang kesempatan tentunya untuk menambah profit ya, karena ini si Peter Krajicek ini, Bapak Peter Krajicek ini, beliau ini bicaranya dalam perusahaan, dalam private. Nah, jadi taking unnecessary risk kalau tidak memperhatikan prioritas ini. Jadi ibaratnya mah kalau dalam sepak bola mah apa, pelanggaran yang percuma lah, yang sia-sia, harusnya tidak terjadi. Ini ibaratnya mah bola masih di tengah lapangan itu kan, masih jauh dari gawang, ini juga tidak berbahaya, malah di tackle keras ya, dikasih kartu juga kan. Nah, itu resiko yang tidak semestinya bisa dihindari, karena kan dapat kartu bisa apa, next pertandingannya apa dia tidak bisa bertanding. Nah, itu resiko yang harusnya bisa dihindari, padahal itu apa, ya tidak perlu dilakukan lah gitu, bisa dihindari gitu, dan kehilangan kesempatan-kesempatan ya itu. Nah, ini pada waktu itu kan krisis ya, ada krisis segala macam, logistik segala macam. Nah, dia berpikir, karena dia konsultan ya, karena dia konsultan dan dia juga di apa, beberapa manufaktur juga. Nah, dia oke, ini salah satu solusi di krisis ini di procurement. Procurement itu jangan hanya sekedar eksekusi administratif, jangan sekedar di back office saja, tapi harus strategis, harus apa ya, ada pengembangan. Nah, dia kembanginlah metrik ini yang disebut Krajicek metrik. Nah, biasanya kalau saya jelasin SPM biasanya langsung ke SPM, tapi ini biar, karena ada yang suka protes juga, Pak ini bukan Krajicek katanya, ini beda dengan SPM ya. Ya memang gitu kan, nanti kita lihat, nanti akan ada perbedaan. Kalau di Krajicek ini lebih ke private memang, makanya ini impactnya profit impact nih, jadi sumbu profit impact. Nah, baru yang di apa, yang di sumbu X-nya, sumbu horizontalnya adalah resiko supply ya, jadi dia melihat dari dua sumbu, dari impact profit ya, dari keuntungan perusahaan, dan pengaruh terhadap resiko pasar ya, seperti
gitu. Nah, nanti kalau di SPM nanti dirubah sumbunya, ditukar. Jadi risknya itu ke atas, risknya ke atas. Nanti kita lihat ya. Ini kita kita ini dulu apa asal usulnya dulu ya, asal nujulnya dulu. Ini berasal dari Kraljic metrik, Kraljic metrik seperti ini ya. Nah, kalau kita lihat lebih lanjut ya untuk metrik Kraljic ini, jadi dilihat dari dua sumbu, sumbu apa importance of forecasting dalam artian dampaknya ke profit ya, profit impact, dan sumbu X-nya adalah complexity of supply market ya. Nah, ini ya apa kita kunyah perlahan-lahan aja ya. Kita kunyah perlahan-lahan ya, telan sedikit-sedikit ya. Ya apa kalau yang baru dengar ataupun masih belum familiar ya kita kunyah sedikit-sedikit ya. Ini. Nah, ini important of purchasing ini dilihat dari cost ya, dari apa cost material, value added ya, keuntungan, profit keuntungan dan sebagainya. Yang ke atas ya, yang lebih ke keuntungan lah, impact ke keuntungan. Sedangkan ke kompleksiti pasar, supply market ini lihat bagaimana pasarnya, melihat bagaimana supply, apakah monopoli, apakah oligopoli, kondisinya bagaimana, pace of teknologi advance, jadi perubahan apa kecepatan berubahnya teknologi ya, entry to apa barrier to entry, halangan masuk ke pasar, logistik, ongkos logistik, kompleksiti dan sebagainya. Itu lebih ke sumbu X. Nggak apa-apa ini sebetulnya ini metriknya Kraljic nggak apa-apa ini juga apa kita belum terlalu ngeh juga ya nggak apa-apa. Ya tapi intinya apa metrik ini adalah tools yang strategis untuk membuat kategori nih untuk kategori pengadaan berdasarkan ya kalau karena ini apa buat perusahaan ya jadi profit impact dan supply risk untuk membantu organisasi dalam menentukan strategi belanja, strategi pengadaannya seperti itu. Nah, ini matriknya Kraljic. Jadi di sini dengan materinya Kraljic ada apa kuadran yang non kritikal ini istilahnya purchasing management dengan strateginya tadi apa fungsional efisiensi lebih efisiensi ke fungsi administratifnya lah seperti itu. Kemudian ini ada manajerial manajemen karena ini apa karena ini manufaktur private ya ini material ya jadi apa material-material bahan-bahan untuk apa untuk proses ya seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga sourcing, nah ini lebih ke sourcingnya, ke apa, ke bagaimana kan source-nya global, ini kan suppliernya teknologi, jadi lebih ke supply-nya ini. Nah, harapannya adalah ke bagaimana supply manajemen. Jadi judul, nah ini silakan nanti kalau teman-teman mau lebih mendalami tentang Kraljic ini, nah ini judulnya adalah Purchasing Must Become Supply Management ya, supply management ini ya, supply management nih supply management. Jadi bukan hanya sekedar administratif purchasing management, tapi lebih ke supply. Jadi supply-nya yang di-manage, bukan hanya manajemen pengadaan, tapi manajemen supply. Ya, ya kalau kita mah di modul kan ada supply chain management seperti itu. Ya, nah silakan. Ini di Harvard Business Review hanya beberapa belas halaman ya, ya bahasa Inggris ya. Nah, ini oleh Peter Krajicek yang mau mempelajari lebih dalam silahkan. Nah, ini nanti diklasifikasikan bagaimana non-critical item, leverage, bottleneck, dan strategic item. Nah, dilihat dari kekuatan supplier dan strategi yang bagaimana gitu kan. Nah, kalau suppliernya dan komponen lainnya digabungkan ini exploit, maka bagaimana kontraknya spot buy gitu kan. Ya. Terus apa logistiknya costnya harus murah gitu kan dan sebagainya. Ini ada ininya ada strateginya masing-masing. Nah, tapi ini untuk materi Kraljic yang kita bicarakan adalah SPM. Nah, selanjutnya oleh beberapa institusi pengadaan dunia ya, ya kutub pengadaan kita kan ada ITC untuk di Amerika, Eropa gitu ya, kemudian ada CHIPS ya untuk Inggris ya, di Inggris itu. Nah, Krajik ini dibuatlah menjadi supply positioning model. Kenapa? Karena kalau metrik Krajik itu lebih fokus ke swasta, ke private. Nah, sedangkan kita membutuhkan teori-teori pengadaan ataupun ya pembahasan pengadaan bukan hanya di private, tapi ada public sector yaitu pemerintah ya, dan ada non-profit organization, ada NGO seperti itu. Nah, yang mana baik private, public sector ataupun NGO itu akan memiliki karakteristik yang berbeda tentunya. Jadi purchasing and supply ya, fungsi purchasing and supply PNS itu bervariasi
tergantung dari sektornya masing-masing. Nah, ini ada di modul 1 di supply chain management. Ya, kalau teman-teman mau lebih menguasai terkait supply chain management, silahkan ada course-nya tuh, short course-nya ya, kursus pendeknya ya, selama beberapa bulan. Itu ada 18 modul. Satu sesinya itu dibagi 3 itu, 6 modul, 6 modul, 6 modul itu. Jadi ada 3 sesi biasanya itu. Nah, satu sesinya sekitar 2-3 bulan seperti itu ada di Prasetya Mulia tuh di Cilandak. Silahkan, itu ada franchise-nya dari ITC. Silahkan. Nah, kita di pemerintah, nah ini masuk ke sini, kita mulai mendekati ke SCM ya, bagaimana Kraljik itu diadaptasi menjadi supply positioning model. Bagaimana pendekatan dari Kraljik ke supply positioning model. Nah, ini yang Kraljik itu lebih ke private. Nah, kalau kita di public di government kan butuhnya yang apa? Di sini kita kan lebih efektif efisien ya, untuk layanan masyarakat ya, terus apa? Akuntabilitas ke masyarakat seperti itu dan di pemerintah. Nah, ini muncullah supply positioning model yang mengadopsi dari Kraljik tadi ya untuk mengakomodir ya salah satunya adalah di government, di pemerintah seperti itu ya. Nah, nanti supply positioning model itu akan mendukung pagar pengadaan. Nah, tadi ini kalau ditanya apa pasal-pasalnya yang terkait dengan supply positioning model, ya di pasal 4, 5, 6, 7 ini. Itu bahasa saya ini pagar pengadaan, bahasa saya ya. Silahkan kalau teman-teman mau membuat istilah lain silahkan ya. Kalau bahasa saya ini pagar pengadaan. Pagar pengadaan tuh ya, kalau pagar kan depan, belakang, kiri, kanan gitu ya. Nah, ini ada tujuan, kebijakan, prinsip, dan etika ya. Dan ini ada di pasal 4, 5, 6, 7. Nah, yang mana supply positioning model tadi, ketika kita bisa menentukan prioritas, ketika kita memilih satu metode pemilihan ya, ketika kita melakukan apa negosiasi atau minkom ya. Nah, itu dasarnya dari SPM itu tentunya akan bisa menunjang ke tujuan pengadaan. Contohnya tujuan apa? Yang paling utama kan adalah apa value for the money ya. Itu pengadaan yang tepat kualitas, tepat kuantitas, tepat waktu, tepat apa lokasi dan tepat layanan ya, serta harga dan penyedia lah kalau tambahkan ya. Nah, itu tujuan utama pengadaan kan. Nah, yang mana dengan SPM ini ya kita bisa menguatkan tujuan pengadaan, yaitu pengadaan yang tepat ataupun pengadaan yang bisa apa value for the money seperti itu. Kenapa? Karena kita dengan SPM itu kita bisa mengambil keputusan-keputusan yang sesuai gitu kan. Sesuai dengan apa? Ya sesuai dengan prioritas, dengan efisiensi, sesuai dengan efektivitas gitu kan seperti itu. Ya misalkan efisiensi apa? Ya kita apa bisa menentukan prioritas mana yang harus didahulukan, mana yang harus apa menjadi perhatian tinggi, perhatian lebih, dan mana yang bisa kita lepas tangan. Lepas tangan dalam artian bukan mengabaikan, tapi diserahkan ke junior procurement officer, ke pengelola pengadaan muda ataupun pertama. Kita bisa serahkan ke sistem pakai purchasing, kita bisa mencari penyedia yang proaktif, yang apa, yang develop lah gitu ya, seperti itu, agar bisa mengurangi administrasi, negosiasinya juga apa, bukan di teknis atau harga, tapi lebih ke layanan, lebih ke administratif. Nah, itu bisa mempengaruhi ke efisiensi kita, contoh seperti itu. Begitu pula kebijakannya, prinsip juga sama. Kapan kita butuh persaing, kapan kita butuh cepat. Nah, kita bisa pakai apa? Bisa pakai SPM. Dan mengingatkan juga kepada teman-teman ya dalam melakukan pengadaan itu tolong bisa menjaga pagar pengadaan ini nih. Jadi selain bahas SPM, saya mengingatkan ke teman-teman, tolong dalam melakukan pengadaan bisa menjaga prinsip, etika, tujuan dan kebijakan pengadaan ini. Karena ya kalau kita apa, kalau pagar ini sudah terterobos, ya tentunya ya sia-sialah segala hal yang sudah kita perjuangkan ya. Karena ya kalau ini sudah terterobos, tinggal tunggu aja kehancurannya dari pengadaannya. Gitu ya. Nah, baru kita sekarang masuk ke main menu kita, yaitu supply positioning model. Nah, jadi supply positioning model ini sebetulnya adalah adopsi ataupun modifikasi dari metrik Kraljik ini ya, metrik Kraljik ini ya. Nah, kalau metrik Kraljik ini lebih untuk ke private ya, ke swasta yang mengedepankan profit, Udah keuntungan. sudah, udah Nah, sudah kalau boleh minum. SPM Tapi ini dia ya berganti musim. kita adaptasi untuk lebih ke pemerintah. Nah, ini SPM-nya bentuknya ini salah satunya nih. Ini saya ambil dari modul 3 ya, di modul kursus
di modul Cost Supply Chain Management dari ITC. Nah, ini hak ciptanya nih ada di ITC nih ya, hak ciptanya. Nah, jadi kalau SPM ini sumbunya itu ada dua nih sumbunya nih, yaitu ke atas itu sumbu resiko ya, resiko terhadap organisasi, dan sumbu di bawah itu ke apa sumbu X-nya itu adalah sumbu nilai pengadaan atau expenditure. Jadi kita melihat melihat SPM ini menganalisis paket-paket kita nanti itu dari dua hal. Resiko organisasinya bagaimana, apakah tinggi, ya, apakah moderate, apakah low, ya, atau negligible dapat diabaikan ya. Dan satu lagi adalah nilai pengadaannya. Nilai pengadaannya apakah tadi tinggi ya, apakah rendah ya, apakah nanti nilai pengadaan bisa pakai Pareto ya, bisa pakai Pareto. Pareto tuh suaminya Bu Reto ya. Pareto. Atau nanti bisa kita juga gunakan klasifikasi ABC nanti kita lihat ya, atau ya pakai aturan pengadaan langsung. Jadi nah ini juga kembali lagi bahwasannya ini SPM ini jadi ini bukan, makanya ini SPM itu bukan hukum ya, jadi bukan suatu hal yang mandatori wajib ya. Terus kadang kan ya, kalau kadang saya juga agak sedikit capek kalau melihat perdebatan itu ya teman-teman itu ya, kadang benar salah atau gimana ya, tapi ya ini bukan masalah benar salah atau gimana ya, tapi ini ya lebih fleksibel ini ya, kita dalam artian dari satu organisasi ke organisasi lain ini bisa bisa berbeda kan nilai pengadaan. Yang satu nilai 10 miliar itu bisa dianggap tinggi di satu organisasi, tapi mungkin di organisasi lain 10 miliar itu rendah gitu kan. Nah, makanya ini fleksibel ini. Fleksibel, silahkan menyesuaikan dengan organisasinya dan menyesuaikan dengan kebutuhannya, mana kira-kira yang cocok. Ini ya pada intinya ya kita tidak memperlakukan semua pengadaan itu sama ya. Kita tidak memperlakukan pengadaan sama, jadi masing-masing pengadaan di organisasi pasti punya karakteristik tersendiri. Nah, ini salah satu tools untuk manajerial ya, untuk manajerial ya. Tidak semuanya sama itu semuanya ya. Oke. Nah, kemudian dari dua sumbu ini, sumbu resiko dan sumbu expenditure ini, nah dibagilah menjadi 4 kuadran ini, jadi 4 kuadran ya. Ada kuadran rutin, leverage, bottleneck, dan critical. Nah, ini oleh ITC ya, oleh pembuat materi modul supply chain management di ITC. Nah, dibikinlah ikon-ikon seperti burung ini nih untuk lebih mempermudah dalam strateginya. Jadi di rutin ini si burungnya nyantui ini di pinggir pantai, di pinggir kolam renang kali ya, pakai kursi rebahan begitu sambil baca buku ya. Nah, ini menunjukkan strategi di rutin itu secara umum harus nyantui ini. Jadi jangan repot oleh pengadaan rutin, begitulah ibaratnya. Tapi ya bukan berarti diabaikan juga, bukan berarti lepas tangan juga, tapi diotomasi dengan sistem e-purchasing misalkan. Kemudian cukuplah dengan junior procurement officer oleh pengelola pengadaan pertama gitu. Terus carilah penyedia yang responsif, penyedia yang bisa ya cepat ataupun bisa proaktif ya, yang bisa administrasinya nggak susah, bisa bayar nanti terakhir misalkan gitu ya, intinya bayarnya fleksibel segala macam. Nah, itu rutin itu. Nah, kalau leverage ini malu dolar tuh, malu dolar ya. Jadi ini bukan masalah kurs rupiah ke dolar bukan ini, tapi bagaimana menurunkan harga cost-nya ya. Jadi bagaimana di leverage itu cost-nya bisa turun. Bottleneck ini bawa botol harus hati-hati resikonya. Kalau critical ada bom nih, ada bom waktu yang bisa meledak kapanpun. Nah, ini menunjukkan secara umum strateginya bagaimana ketika kita bisa deploy pekerjaan kita di masing-masing kuadran. Nah, rutin ini kan yang low expenditure, low risk, resiko rendah, pengeluaran rendah, yang rutin-rutin. Kayak ATK. Tapi ya ATK bisa aja jadi kritikal kalau di organisasi fotokopi ya, ataupun tadi juga ada tamu dari Papua, ternyata masih manual itu pengelolaannya. Ya mungkin ATK bisa jadi leverage mungkin, karena banyak butuh kertas, karena belum digital, mungkinnya seperti itu ya, mungkin ya. Jadi ini memang fleksibel ini, silakan fleksibel ya. Fleksibel menyesuaikan kebutuhan ya. Nah, kalau leverage ini resikonya rendah tapi uangnya banyak, makanya harganya harus ditekan. Kalau bottleneck ini kan high risk, resiko tinggi ya, nilai pengadaannya kecil. Kayak konsultan tuh ya, konsultan tuh nilainya kecil-kecil, pengadaan langsung konsultan kan 100, tapi resikonya tinggi. Kalau konsultan yang nggak jadi, fisiknya nggak jadi. Kayak dapur itu kan, konsultannya gagal,
dapurnya juga gagal untuk APBN kan seperti itu. Nah, jadi resikonya tinggi. Kritikal apalagi ini high risk, high expenditure. Nah ini jangan boleh gagal, ini kritikal mestinya semuanya harus fokus di kritikal. Nah itu strategi sederhananya. Nanti kita lihat detailnya di bawah bagaimana kita berstrategi untuk pengadaan-pengadaan kita. Ya intinya dengan kita menggunakan supply positioning model ini, metrik supply positioning model ya, metrik SPM, kita bisa membuat skala prioritas atas penggunaan waktu, biaya, ya pikiran juga lah gitu ya. Sehingga kita tahu mana prioritasnya. Karena kan seperti kata manajemen, kalau semuanya prioritas ya berarti tidak ada prioritas. Kalau tidak ada prioritas ya berarti ya tidak prioritas juga sama juga gitu kan. Tidak maksimal seperti itu ya. Kemudian menentukan di mana proses administrasi ya yang perlu kompleks atau perlu sederhana ya. Kalau di rutin kan administrasinya ya, jangan sampai kita sibuk ataupun repot di rutin ya. Nah, itu contohnya. Ya, di sini harus bisa lepas tangan ya, tapi harus fokus di kritikal contoh seperti itu yang sederhana. Kemudian nanti selanjutnya nanti kita lihat lebih detail di bawah ya kita membuat strategi pengadaan, taktikalnya gimana terhadap barang jasa yang diperlukan ya yang kita butuhkan seperti itu. Nah, ini jadi ini mohon bisa dikunyah pelan-pelan gitu ya. Jadi kalau kita biasanya ketika awal pengadaan itu, awal pemilihan itu menentukan, oh ini jenis barang jasanya apa? Apakah barang, apakah konstruksi, apakah konsultan gitu kan ya, di awal-awal gitu kan ya, apakah jasa lainnya. Terus kita menentukan apa ininya metode pemilihannya. Nah, mau purchasing, mau tender atau mau apa gitu kan, di awal begitu kan. Nah, tapi dengan SPM ini di awal kita menentukan ini ada di ada di kuadran mana dalam SPM nih, apakah termasuk rutin, apakah termasuk leverage, bottleneck atau critical. Nah, dalam artian nanti mana yang harus kita fokus perhatian, mana yang harus kita lepas tangan, mana yang jangan sampai tadi kita recok repot di rutin ya, padahal harus nyantui gitu. Yang ini malah gagal tender yang kritikal, nah itu yang salah. Contohnya begitu. Nah itu kalau kata si Kraljik itu, kata Bapak Kraljik ya, kata Mister Kraljik itu ya tadi kalau kita nggak bisa prioritas, nanti akan muncul taking unnecessary risk, nah, akan memperoleh resiko yang ya sebetulnya tidak perlu kita jalani itu kan ya kalau dalam drama mah seharusnya penderitaan ini tidak harus kita lalui gitu begitu ya. Ya kan jadi taking unnecessary risk. Kalau kita dari awal itu sudah tahu gitu kan mana yang prioritas mana yang tidak, mana yang harus nego tipis, mana yang harus nego costnya rendah, mana yang harus kompetisi mana yang tidak. Nah itu ya jadi fokus tenaga kita itu jelas di mana gitu kan. Nah, agar kita tadi tidak dapat unnecessary risk itu kan, tidak dapat ya kesusahan yang harusnya bisa kita hindari seperti itu, dan kehilangan peluang misi opportunity dalam artian paket yang strategis harusnya sukses malah gagal. Ketika gagal ini besar nilainya, resikonya tinggi, ya terjadilah resiko itu kehilangan opportunity, sekarang kesempatan ya, kehilangan kesempatan. Harusnya apa bangunan fisik sudah selesai, ini gara-gara konsultannya gagal kan, tidak selesai bangun fisiknya. Ya akhirnya ya kantor harus sudah pindah misalkan ya, harus sudah dapat bangunan yang bagus, sudah terjadi. Nah itu gambarannya ya, gambaran awal terkait tuning model ya. Jadi ada 4 kuadran ini. Nah sekarang kita mulai explore ya. Kita coba mulai explore ya. Jadi gambaran globalnya ini, supervision model itu, jadi sumbunya ada 2 ya. Sumbunya ada 2 yaitu resiko ya ke atas, sumbunya ke atas resiko, dan sumbu X ya nilai pengadaan, resiko terhadap organisasi kalau pengadaan itu gagal ya. Nah kemudian dari 2 sumbu ini kita bisa membagi menjadi 4 kuadran. Nah, membagi 4 kuadran ini apa? Pertama dari nilai pengadaannya, ekspenditurnya itu dari mana? Dari Pareto tadi ya. Dari suaminya Bu Reto tadi. Yaitu apa? Dengan melihat mana yang 80% item ya, tapi nilainya apa? Kecil ya. Nilainya hanya 20%. Jadi Pareto ini mana? Nah ini Pareto ini. Nah, jadi Pareto itu 80-20 ya. Jadi sekitar 80% daripada efeknya disebabkan 20% dari penyebabnya. Atau ya 80% dari jumlah paket kita sebetulnya value-nya hanya 20%. Nilai paketnya, nilai pagunya, HPS-nya. HPS-nya hanya 20% dari anggaran kita. Jadi misalkan
Jadi apa misalkan kita punya anggaran misalkan 10 triliun misalkan 10 triliun. Nah, ternyata 2 triliun itu jumlah paketnya itu banyak sekali, banyak sampai 80%. Misalnya paket kita ada 1.000 misalkan, ada 1.000. Nah itu 800 paket itu jumlahnya hanya 2 triliun, tapi 200 paket itu jumlahnya 8 triliun. Nah, itu bisa pakai Pareto, bisa pakai Pareto, salah satu pakai Pareto, salah satu bisa pakai Pareto ya. Ini bisa. Nah yang kalau yang apa yang ekspenditurnya besar itu ya biasanya pada paket-paket yang nilainya besar, yang mana jumlahnya jumlah berapa paketnya sedikit. Saya juga pernah narik data sirup itu tahun 2000 ya zaman COVID itu dulu waktu waktu di apa di PMEP sekarang PTPEP ya di perencanaan di sirup. Saya pernah narik data sirup nasional. Ternyata memang Pareto terjadi dalam data Pareto itu apa dari 1.000 sekian triliun APBN kita ya itu apa ternyata eh, sekian 800 triliunnya itu apa hanya dimakan ataupun diaplikasikan oleh saya lupa 100 atau 200 paket sedikit hanya 100 200 paket itu tapi biayanya sampai triliunan itu kan. Bisa sekali. Nah sedangkan yang apa yang sisanya yang sisanya hanya berapa ratus triliun itu ya itu tersebar dalam 1 juta paket itu sampai 1 juta paket jadi kecil-kecil itu ya Pareto terjadi. Ya, itu Pareto. Nah ini sumbu ini bisa jadi bisa dari Pareto atau selain dari Pareto bisa juga sumbu pembagi ekspenditur itu dari klasifikasi ABC. Ya klasifikasi ABC bisa mirip dengan Pareto juga. Kalau Pareto kan 80-20. Kalau ABC itu ya 17 15 5 atau 7 apa 70 sorry 70 20 10. Nah itu ABC bisa seperti itu. Atau ya dari nilai pengadaan per tahun ya dari nilai pengadaan langsung atau dulu 2,5 miliar terserah. Kalau oke, sekarang sudah terlihat lagi ya. Sudah, sudah. Oke, Udah Pak, udah jadi tampil saya Pak. ulangi tadi di rutin itu low expenditure rutin. Kalau leverage, low risk, high expenditure, pengeluarannya tinggi ya. Nah, ini bedanya rutin sama leverage. Selain apa? Selain uangnya yang besar leverage ya. Nah, ini pembeliannya banyak kan ini membuat daya tarik penyedia tinggi di leverage, membuat daya tarik penyedia ke kita tinggi karena uangnya banyak sebagai leverage ya. Nah, ini rutin sama leverage barangnya standar. Jadi barangnya standar ini, rutin sama leverage standar nih, standar. Ya, nah makanya sebetulnya secara keilmuan ya yang paling cocok di katalog itu adalah rutin sama leverage. Walaupun sekarang di katalog bottleneck critical ada, tapi ketika yang di katalog itu masuk ke bottleneck critical, berarti kita harus lebih berhati-hati karena barangnya tidak standar. Secara keilmuan manajemen di bottleneck critical itu barangnya pasti tidak standar. Nah kita lihat yang bottleneck kan high risk tapi expenditure pengeluaran sedikit rendah. Nah, ini daya tarik penyedia rendah. Nah, ini harus hati-hati. Jangan sampai gagal, karena bottleneck ini kan risiko tinggi. Penyedia rendah nih, harus kita bisa mencari penyedia yang tertariknya ada, walaupun nilainya kecil. Itu intinya namanya penyedia yang develop lah ya. Jadi daya tarik tinggi walaupun rendah seperti itu. Nah, ini di bottleneck barangnya tidak standar, bisa variatif. Nah, makanya hati-hati, walaupun dia sudah masukkan dalam katalog, harus hati-hati, karena ini barangnya tidak standar. Nah, ini nanti resikonya kita lihat ya. Nah, critical ini apalagi, ini high risk dan high expenditure penyedia barang jasanya sedikit, tipikalnya ya. Kemudian pembelian tinggi ya, pembelian tinggi dan daya tariknya pasti tinggi juga. Nah ini kritikal ya perlu perhatian semua nih. Ya di kritikal ini yang harus betul-betul kita perhatikan jangan sampai terjadi kegagalan. Ya, karena ini resiko tinggi, uangnya juga besar. Jadi kalau kritikal gagal, resikonya kita besar, uangnya juga harus dikembalikan ke pemerintah juga besar seperti itu. Nah ini gambarannya ya. Nah selanjutnya bagaimana kita mendeploy. Nah, kita ya praktis aja nih ya ini tidak detail sih tapi ini sedikit gambaran saja bagaimana kita mendeploy kebutuhan kita atau paket kita ke dalam SPM ini. Nah jadi pertama kita petakan kebutuhan kita ya kebutuhan organisasi atau paket atau cukup satu paket atau bahkan semua paket atau satu data pengadaan dalam RUP kita deploykan tuh dalam kuadran SPM ini. Dalam waktu nantian kita lihat mana yang resikonya tinggi. Ya risiko tinggi ya tadi itu fleksibel juga ya risiko tinggi dalam artian kalau ini pengadaannya batal, gagal, kira-kira gimana pengaruh ke organisasi gitu kan. Dalam arti pengaruh ke organisasi itu tadi contohnya konsultan kan kalau gagal
gedungnya bisa gagal juga kan, atau kalau ini tidak ada maka bisa berakibat berhenti pelayanan. Nah, itu tinggi seperti itu. Kemudian dari nilainya, ya nilainya bisa saja dari mana yang pengadaan langsung sampai dengan 200 atau mau 2,5 miliar juga boleh. Nanti kita lihat setelah kita deploy, makanya nanti kita bisa bisa mengambil mana garisnya ada di mana. Apakah ada di garis pengadaan langsung belahannya, membelahnya apakah di 1 miliar atau di 2,5 miliar atau mungkin di ya lebih tinggi lagi. Ya, tapi bisa juga dari hasil kajian. Makanya ini fleksibel sebetulnya. Nanti kalau sudah di deploy baru kelihatan. Ya. Nah, ini kita ambil contoh, misalkan ini contoh kebutuhan di pabrik radio ini dari sumber dari modul supply chain management ya di modul 3. Nah, ini kayak speaker, tuning device, motor ya, motor elektriknya itu masuk ke critical tuh karena dia barangnya mahal dan impactnya tinggi. Ya speaker kan untuk radio kan speaker untuk radio kan sangat-sangat menentukan ya, menentukan kualitas bagaimana performa radio itu kan. Nah, seperti itu. Kemudian juga motornya ya, tuning device mencari gelombang gitu. Nah, ini merupakan yang resiko tinggi. Kalau itu nggak ada, udah gitu kan, jelek lah gitu kan. Nah, kemudian ada microwave. Microwave ini dia anggap ke yang kecil ya, micropulse, sorry bukan microwave. Microwave itu ya katup katup kecil gitu ya, transistor misalnya. Saya juga ngerti namanya elektronik gitu ya. Ini barangnya murah tapi resiko tinggi, micropulse ini yang di atas ini ya. Kemudian yang rutin, yang murah-murah, resiko rendah ada penyewaan ruang, baut ya, baut skrup ya, cleaning supply, transistor. Nah, semakin ke sini casing, casing itu banyak tuh, harus banyak tuh. Jadi termasuk leverage itu karena dia resiko rendah casing itu kan, ya casingnya luarnya itu ya. Tapi dia butuh banyak sehingga jadi leverage. Leverage tapi tidak 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 ke kanan ya, leverage masih ada perbatasan. Tapi yang lebih leverage lagi adalah pulp-nya ini, katupnya ini sama welding material untuk ngelas ya, solder gitu ya segala macam itu ya, sangat banyak sekali, tapi resikonya rendah karena ya tadi gampang diperolehnya mungkin gitu ya, seperti itu. Nah ini kurang lebih sepertinya dipetakan tuh, dipetakan paket-paket kita ke dalam SPM ini. Nah sehingga apa? Sehingga dari hasil pemetaan tersebut kita bisa melihat mana yang menjadi prioritas tinggi ya, mana yang menjadi prioritas tinggi, mana yang moderate, middle, tengah-tengah, mana yang low, rendah, atau negligible yang bisa kita abaikan. Tapi abaikan itu bukan berarti dibiarkan, tapi diserahkan ke sistem dengan di purchasing, cukup dikelola oleh pengelola pengadaan pertama gitu ya, jadi eksekusi atau mungkin langsung ke bendahara ataupun ke user belanjanya seperti itu. Ya, karena risikonya rendah kan, aman gitu ya. Nah ini kita bisa menentukan. Nah, ini kan sehingga apa? Give your highest priority to items that represent high level of both expenditure. Nah, jadi memberikan highest yang paling tinggi ini bukan higher lagi, highest priority. Jadi prioritas tertinggi ke speaker dan elektronik motor. Kembali gagal ini speaker sama elektronik motor ini. Itu. Ini perhatian paling tinggi nih. Contohnya seperti ini ya. Nah, yang penyewaan ruang, mau baut mur, nuts and bolts itu ya bukan berarti diabaikan, bukan berarti dibiarkan, tapi ini pengadaannya ya harus bisa berjalan, otomasi, penyediaannya juga ya penyedia yang administrasinya mudah segala macam karena itu di rutin. Nah, ini prioritas. Nah, kemudian kita juga strategi umumnya adalah ke leverage karena katanya pasar sempurna itu ada di leverage. Jadi yang di bottleneck turunkan resiko, ya, yang di critical juga turunkan resiko, dan yang di rutin naikkan nilai. Nah, bagaimana caranya ini? Bagaimana caranya ini? Ya, nah untuk menaikkan nilai, ya kita bisa kata kuncinya konsolidasi ya, kita konsolidasikan ya, kita konsolidasikan yaitu mengelompokkan permintaan pemakaian yang sama menjadi satu kontrak atau menggabungkan dari beberapa unit kerja dari beberapa bidang jadi satu pengadaan atau beberapa organisasi item yang sama secara bersamaan, ini konsolidasi atau pengadaan nasional. Ini jadi jangan sampai sedikit-sedikit pengadaan, sedikit pengadaan kok sedikit-sedikit kan kita konsolidasikan seperti itu ya. Nah, terus menurunkan resiko tuh, menurunkan resiko ya ini dengan Dengan membuat standar dalam spesifikasi contohnya. Jadi kalau
kalau standar apa, kalau speknya beda-beda kan resikonya juga tinggi tuh, resiko gagalnya tinggi tuh. Kita standarkan, kita samakan standarnya ya. Standarnya bisa gunakan standar industri, standar nasional, internasional, boleh ya. Atau ya apa, kita coba suppliernya walaupun sedikit tapi ya cari supplier baru, atau bahkan pengadaannya dengan supplier ganda ya, cadangan seperti itu. Jadi kayak misalkan internet, kalau internet itu menjadi resiko tinggi ya, akses internetnya misalkan kita menyewa dua operator misalkan ya, yang satu utama satu cadangan seperti itu. Atau kayak listrik kan ada genset kan, satu PLN satu listrik satu genset, atau pakai tenaga surya. Nah, itu menurunkan resiko tuh seperti itu ya. Kemudian membantu meningkatkan kemampuan penyedia dalam pemasokan ya, dalam kontrol pasokan ya, mempertahankan suplai. Jadi jangan sampai terputus tuh suplainya ya, seperti itu ya. Kemudian resikonya ya kita tuangkan dalam kontrak ya. Risknya itu kita munculkan dalam kontrak. Apakah nanti resikonya itu kita apa? Kita berikan ke pihak ketiga dengan asuransi atau apa gitu kan. Nah, itu tapi itu ya tuangkan dalam kontrak tuh, cara mengukur resiko. Nah ini apa gambaran bagaimana kita berstrategi dengan SPM tadi. Nah sekarang kita masuk ke lebih detailnya ya. Coba kita masuk ke lebih detailnya ya. Tadi gambaran umumnya ya, bahwasannya dengan apa, dengan SPM ini kita bisa menentukan mana yang risiko tinggi, mana yang apa, mana yang prioritas tinggi, mana yang middle, low ya. Kemudian strateginya bagaimana menurunkan risiko dan menaikkan nilai ya, dengan konsolidasi seperti itu ya. Nah, kemudian kita cek lebih detail nih per per kuadran nih. Nah, ini lebih ini lagi ya, lebih. Tapi ini disclaimer juga, ini bukan suatu kewajiban dan ini masih bisa bergerak ya, silakan. Ini jangan menjadi apa? Jangan menjadi harus begini enggak ya, itu bukan suatu keharusan. Nah, ini teoritis ya, teoritis pedoman. Jadi bukan berarti harus begini ya, disclaimer ya tolong. Jadi tolong ini harus masih perlu pengkajian dan perlu ya disesuaikan dengan kondisi kebutuhan lapangan ya. Kayak gitu ya. Nah, pertama kategori rutin. Nah, rutin ini ya, yang apa, yang di bawah ini ya. Nah, ini kok bergeser ya. Sorry, ini R-nya bergeser. Di bawah ini ya, yang rutin ya. Nah, ini kita hapus aja deh. Nah, yang merah itu yang rutin ya, yang low risk, low expenditure. Jadi nilainya rendah, low risk, resikonya juga rendah, low expenditure, barangnya standar, barang banyak tersedia, dan penyedia juga banyak ini ya. Nah, ini tipe penyediaannya ini biasanya bisa marginal atau develop. Nanti kita lihat ini sebagai bonus tambahan ya. Ada SPM2 nanti, ada supplier perception atau preferencing model SPM2. Jadi tipe marginal itu biasanya yang banyak di rutin itu adalah marginal dan develop tipe penyediaannya. Nanti kita lihat ya. Sehingga potensi relasinya spot buy kalau marginal, kalau develop bisa jangka panjang. Nah, ini selanjutnya yang paling penting di rutin itu adalah fokus pada penyederhanaan proses. Nah, ini fokusnya. Jadi rutin itu ya makanya ini nyantui ini si burungnya tuh. Burungnya tuh nyantui di pinggir kolam renang karena saya suka berenang ini ya. Nah, sambil baca buku itu ya, atau baca tablet ya seperti itu ya. Atau mabar. Silakan lah ya, sesuai dengan masing-masing ya. Nah, selanjutnya untuk rutin, metode pemilihan yang direkomendasikan berarti ini kan, ini bukan harus ya, yang direkomendasikan tentunya pertama adalah dengan e-purchasing melalui katalog elektronik ya. Kenapa? Karena ya ini barang-barangnya standar ya, nilainya rendah ya kan, dan kita fokus pada penyederhanaan proses administrasi yang mudah, tidak banyak cincong, tidak banyak proses, langsung klik langsung selesai. Makanya ini apa, preferensi kecenderungan ataupun apa ya diusulkan ataupun untuk pelaksanaan pemilihannya ya pertama adalah dengan e-purchasing. E-purchasing ya bisa negosiasi ataupun mini kompetisi, terserah bagaimana yang paling cepat paling mudah ya. Karena kita prinsipnya penyederhanaan proses. Kalau mini kompetisi lama ya negosiasi aja nggak apa-apa. Alasannya apa ya, kita butuh cepat, butuh administrasi cepat, nggak perlu banyak ini, kita negosiasi boleh silahkan. Minum juga silahkan. Karena barangnya banyak, itu kan aman ini kan. Tapi mau dikompetisikan, pengen harga murah boleh, tapi jangan jadi lama, jangan jadi susah administrasinya, seperti itu. Atau ya kalau nggak ada barangnya di katalog, kita pakai pengadaan langsung, silahkan. Karena nilainya kecil kan, pengadaan langsung. Untuk pengadaan langsung ada negosiasinya. Dan pengirimkan langsung kalau kalian tertentu atau masuk dikecualikan bisa negosiasikan. Nah terus untuk negosiasinya ya ini negosiasinya pada administrasi, penyimpanan, pembayaran dan kemudahan lainnya. Bukan di masalah teknis, ya, bukan di masalah harga, harga pasti standar.
Harga ya bisa nego tipis kalau belum efisien, tapi lebih ke prosesitasi, mana yang bisa lebih cepat, mana yang kita nggak perlu banyak apa banyak inilah banyak apa ya proses banyak kertas gitu ya. Penyedianya juga responsif, bayar mungkin bisa di belakang terakhir gitu kan, bisa ditelepon pesanannya nyimpan di mereka gitu kan. Nah ini untuk barang yang rutin seperti itu. Nanti kontraknya ya spot buy, bisa jangka pendek gitu kan, jangka pendek hit and run aja. Tapi kalau mau jangka panjang ini ya untuk develop ya kalau memang kita menginginkan ya apa bisa berlanjut terus ya untuk penyediaan develop ya betul-betul bagus buat ini kualitas dan harganya seperti itu ya. Dan administrasinya juga tentu memudahkan. Nah kontraknya yang sederhana bukti pembelian kwitansi ya karena nilainya kecil ya. Tapi kalau nilai besar bisa pakai surat perjanjian. Semua jenis kontrak oke, tahun tunggal karena kan spot buy tadi kan, hit and run sekali beli tahun tunggal, oleh satu PPK. Inventory penyimpanan ya di penyedia tentunya. Di kita ya nggak usah lah, barang nggak usah atau ya sedikit sekali karena ya biar nggak repot apa penyimpanan di mereka rutin itu. Nah, kemudian prosesnya ya tentunya proses harus sederhana, e-procurement, belanja langsung, pakai bayar pakai kartu pemerintah, kartu belanja. Dan kalau bisa dikonsolidasikan agar geser ke leverage. Nah, itu adalah apa strategi kalau barang-barang kita, produk-produk kita ada di rutin. Jadi jangan sampai repot oleh rutin. Misalkan yang rutin ya kalau saya pribadi kayak makan minum, ATK gitu kan. Ya saya juga kadang kalau apa satu produk yang rutin kalau di katalog ada tapi di katalog lama dan ribet ya pembayaran segala macam mendingan pengadaan langsung. Dasarnya apa? Ya ini karena dia di rutin. Gitu kan di rutin barangnya banyak standar. Terus ketika saya survei discovery ke katalog ini kayaknya lama administrasinya kan. Saya pakai pengadaan langsung. Gitu contohnya ya. Tapi tolong di apa dikunyah pelan-pelan dulu nih ya. Jadi tolong jangan langsung ini langsung ditelan mentah-mentah ya, dikunyah dulu, dinikmati dulu ini ya seperti itu ya. Oke, kemudian yang kedua bagaimana di leverage ini? Leverage ini yang barangnya nilainya tinggi ya, nilai tinggi, high expenditure, tapi resiko rendah, low risk. Nah ini barang standar juga, barang banyak tersedia, penyedia juga banyak, resiko rendah. Nah ini tipe penyedianya biasanya exploit. Nanti kita lihat exploit apa ya di SPM 2 ya. Exploit itu dia yang ketertarikannya rendah, tapi dia pingin banyak dapat kontrak dari kita udah banyak, jadi agak-agak kurang aja ada exploit nih, karena dia mencari mencari nilai yang banyak gitu ya. Atau yang core, bagusnya yang core ini. Core itu emang apa ketertarikannya tinggi dan memang bagus lah itu dan apa memang banyak berkontrak dengan kita. Kompetisi tinggi nih. Dan ini harga menjadi penentu, makanya burungnya ini, nah ini malu dolar ya, tapi ini tidak ada kontak dengan apa valuta asing ya ataupun harga dolar ya, nggak ada kontaknya ini ya. Ini costnya harus kita tekan ya, seperti itu. Jadi harga jadi penentu ya, kompetisi tinggi di sini. Nah sehingga fokusnya di sini adalah pada harga kan, fokus pada harga. Kalau tadi kan rutin kan pada administrasi, nah kalau di sini baru nih fokus pada harga nih. Ya. Nah maka metode pemilihan penjadanya apa? Ya prepare ya lebih direkomendasikan tender atau seleksi ya, preparenya. Tapi ya kalau sudah ada di katalog elektronik bisa e-purchasing dengan mini kompetisi kan dengan mini kompetisi kan harga lebih apa bisa dapat rendah ya seperti itu ya. Tapi kalau Minkom pun belum berhasil, kita bisa pakai negosiasi. Bisa pakai negosiasi ya. Kalau Minkom tidak berhasil, ya seperti itu. Ya. Penunjukan langsung oke, ini kalau kondisi tertentu ya. Dan negosiasinya bagaimana? Fokus pada harga, apalagi kalau sudah economic order quantity. Lihat efisiensi prosesnya, reduce cost, profitnya dipotong, bundling bisa lebih murah. Pokoknya penurunan semua biaya. Dan ini modelnya win or lose. Kita berada di atas angin, punya leverage, punya kelebihan apa nilai. Jadi kita yang harus ya kita harus agak tegas, harus agak di atas angin. Jadi modelnya win and lose dalam negosiasinya seperti itu. Nah ini bagaimana mengkompetisikan harga ya Minkom kan kompetisi harga. Tapi kalau hasil Minkom masih belum maksimal negosiasi lagi. Ya makanya negosiasinya ini ya spesial ke harga gitu kan seperti itu. Oke, terus ya sederhanakan proses ya sama itu ya karena ini barang standar bisa menggunakan di procurement. Oke. Kalau masalah jenis kontrak standar ya semua jenis kontrak nah, bisa tahun tunggal atau tahun jamak. Nah bagusnya bisa kontrak konsolidasi pengadaan bersama ya konsolidasi itu bagusnya ya karena kan leverage kan. Nah, jadi di hasil dari rutin disatukan jadi konsolidasi. Inventory gudang persediaan ya utama di penyedia kita cukup safety stock aja medium lah tengah-tengah seperti itu.
Nah, ini untuk leverage ya. Leverage kita tuh punya, makanya ketika barang kita di leverage, kita harus ngeh kita tuh punya, dia punya leverage, punya kelebihan apa? Punya kelebihan expenditure, punya kelebihan jumlah. Kita tuh win itu kan, harus berada di atas angin, harus bisa memperoleh harga yang bagus. Penyedia banyak ini, barang standar. Nah, kita harus harganya bagus. Nah, kalau nego di sini, nego harga. Kalaupun minkom harganya harus bagus. Kalau minkom harganya masih belum bagus, ya kita nego lagi. Begitu. Karena ini ada di leverage. Ditanya, kenapa ini sudah minkom tapi masih dinego? Ya karena ini leverage. Saya pengen harga yang bagus. Gitu. Terus misalkan kenapa pilih nego nggak minkom? Ya ini tidak terjadi kompetisi di hasilnya, ngapain saya pakai minkom? Ini leverage, saya butuh harga yang bagus, kita negosiasi langsung gitu. Tapi ya tetap semuanya harus terjaga pagar pengadaannya, makanya saya di awal tadi pagar pengadaan. Selama pagar pengadaan tidak terterobos, nah, kita punya dasar aman, walaupun aman itu bukan prinsip pengadaan ya, kadang kita nanyanya gimana aman, gimana kondusif ya, itu bukan prinsip pengadaan. Tapi ya tadi menjawab, kadang kita juga suka rame, atau saya suka rame melihat apa, mendengar masalah pemeriksaan lah, apalah segala macam. Ya tadi itu, ya kalau mau kita mau selamat dari pemeriksaan, dari hukum ya jagalah pagar pengadaannya. Selain jagalah hati gitu kata Agin ya, harus jaga pengadaan, pagar pengadaannya seperti itu. Ya, oke terakhir, bukan terakhir, ketiga, sorry belum terakhir. Sampai jam berapa kita Pak ini? Pak Wahid, Pak Wahid masih Sampai Pak? jam 15.30 Pak. Oh, 16.00. 16, berarti setengah jam lagi ya? 16 waktu Indonesia Timur kan ya? Waktu waktu Indonesia Barat itu Indonesia Tengah ini 15.00 Pak. Ya, nah, standarnya Indonesia Tengah Kang Aldi. siap. Boleh, 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 boleh. Ya, kita menyesuaikan aja ya. Mudah-mudahan pas nih ya. Ya. Oke. Jadi ini bottleneck. Nah, yang ketiga nih bottleneck ini high risk, low expenditure. Jadi resiko tinggi tapi uangnya sedikit. Resiko tinggi uangnya sedikit. Nah, ini gambar burungnya bawa botol nih, takut pecah kan. Nah, harus hati-hati berarti kan, harus hati-hati nih, harus hati-hati. Karena barangnya tidak standar ini. Kebanyakan di bottleneck itu tidak standar. Karena resiko tinggi kan, tidak standar. Ya. Tuh. Nah, ini penyediaannya ya kita butuh yang develop, yang ketertarikannya tinggi. Dan penyedia pasti kompetisinya kurang. Makanya sebenarnya nggak cocok kalau di apa melalui purchasing dengan Minkom nggak cocok karena kompetisi kurang di sini untuk yang bottleneck ini. Nah, fokusnya di sini adalah penurunan resiko nih. Risknya, jadi fokus kita untuk memilih metode pemilihan, memilih metode kualifikasi, memilih metode apa evaluasi, memilih metode negosiasi kontraknya ini adalah turunkan resiko. Ya. Ya makanya metode pemilihan penyedianya kalau memang ini hak paten, kalau ini memang kebutuhan kita itu masuk dalam kriteria khusus, ya penunjukan langsung aja. Karena kita butuh keamanan, kita butuh turun resiko, itu enggak? Kalau memang ini punya hak paten, hanya satu-satunya penyedia, ya sudah penunjukan langsung, gitu kan? Seperti itu. Dan atau repeat order kan dia sudah bekerja kan, repeat order kerjanya bagus kan, kerjanya bagus, ya kita repeat order aja gitu kan? Karena kan sudah terbukti bagus gitu kan? Nah, kenapa? Karena ya kita ingin menurunkan resiko, karena ada bottleneck seperti itu. Atau pengadaan yang dikecualikan itu kalau ya karena nilainya kecil kan, salah satunya kan yang bisa kecil-kecil kan, salah satunya tapi yang besar juga ya kalau termasuk dikecualikan ya memang sudah profil bisnisnya dikecualikan silahkan ya. Ya tender seleksi oke, ya tender seleksi ini umum ya kalau memang butuh dikompetisikan walaupun hati-hati karena ini kompetisinya kurang di sini sedikit penyediaannya ini ya, harus hati-hati. Bisa swakalola dari pool ahli seperti perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi perguruan tinggi swasta, asosiasi yang memang ahli kan, ahli ya mereka ahli ya menurunkan resiko atau kan kalau ahli kan seperti itu. Ya. Kemudian teknik negosiasi bagaimana? Ya jadi penyedia yang baik, jadi pembeli yang baik, be a good buyer. Ya, jadi bantu penyedia jaga resiko. Jangan seperti leverage, jangan win and lose, tapi mungkin kita yang lose, dia yang win gitu kan. Karena menjaga agar dia mau kerja dengan baik, jangan kita neken, kita harus lebih bisa nahan diri. Jadi dia yang win, kita yang agak sedikit di bawah mungkin dalam negosiasinya. Kemudian juga harga bukan jadi patokan utama dalam nego tuh. Jadi makanya suka ada yang bertanya juga atau bahkan debat ini harganya turunnya segini atau gimana, debat tebal itu kan. Harga negosiasinya kok segini atau gimana turunnya. Nah, masalahnya bukan itu. Ini dasarnya di sini.
Ya kalau bottleneck resiko turun negosiasi bukan di harga. Ya istilah saya nego tipis di harganya. Nego tipis harga atau bahkan harga tetap nggak apa-apa. Harga bukan utama, tapi pastikan kontinuitas, pastikan pasokan itu aman. Nah, kalau misalkan ada resiko apa dalam pasokan, tuangkan dalam kontrak tadi. Apakah apa misalkan deliverynya dipastikan aman, apakah melalui pihak ketiga pengirimannya kalau resiko pasokan ada di delivery, ada asuransinya ada apa. Nah, itu karena fokus kita adalah menurunkan resiko di bottleneck ini karena burungnya bawa botol ini jatuh pecah. Pecah sudah gitu kan. Nggak bisa di ini lagi susah kalau udah pecah. Jenis kontrak sih standar ya. Saya bisa. Nah, ada ini kontrak payung multi years. Karena apa? Karena apa agar bisa continue ya kita kan bisa memberikan kontrak agak lama bagus ya agar mereka bersemangat agar mereka yang develop tadi kerja lebih baik lagi kontrak payung multi years cocok ini untuk yang bottleneck ini ya kan? Itu ya inventory ya seimbang ya aktif di pembeli ya ya apa sorry maaf ralat jadi bukan seimbang malah di kita jadi apa penyimpanan di kita kenapa karena ya kita bantu dia untuk menjaga pasokan gitu kan agar mengamankan pasokan mengamankan apa supply ya kalau mau di kita ya di kita aja di pembeli ya dibayar gitu. Proses strategi tentunya perencanaan harus betul-betul maksimal ya kemudian ada proses re-engineering itu dalam artian ya apa dicek lagi speknya ya dicek lagi speknya apa betul-betul maksimal ya spesifikasinya ya kalau bisa diotomasi ya diotomasi karena nilainya kecil ya kalau nilai kecil kalau resiko sudah aman nilai kecil ya bisa diotomasi dan tadi udah be a good buyer. Nah itu strategi kita ketika kita punya paket yang bottleneck yang high risk, low expenditure, ya. Resiko tinggi tapi nilainya kecil. Ya, gimana caranya menurunkan resiko? Jangan kalau dalam negosiasinya jangan nego harga di sini, tapi nego resiko seperti itu. Kemudian nyari penyediaannya jangan penyedia yang asal-asalan, harus yang develop itu yang apa yang ketertarikannya tinggi. Nanti kontraknya juga ya kita bisa bikin kontrak tahun penjamak ya kontrak payung gitu ya agar yang develop itu lebih semangat untuk menjaga resiko. Nah, begitu jelas kan ya jadi ya terlepas ini barang konstruksinya salin atau apa ya kita jaga resikonya gitu karena ini ya high risk ini. Nah apalagi ini yang apa yang kritikal ini. Kritikal ini kita harus fokus di sini semuanya karena ini high risk, high expenditure, nilai tinggi, resiko tinggi. Barangnya kemungkinan besar tidak standar. Barangnya juga bisa tidak banyak tersedia di lapangan. Ya. Sehingga fokusnya ya pembangunan hubungan jangka panjang, fokusnya ya menyelamatkan paket, fokusnya ya harus berhasil ini gitu kan. Makanya penyediaannya juga harus yang core ya yang core yang betul-betul tertarik tinggi, yang betul-betul berpengalaman banyak gitu ya, nilai kontraknya besar ya. Ya spesialis bahkan kalau kita butuh satu hal tertentu spesialis. Dan ini tentunya ya penyediaan sedikit ya, kompetisi pasti rendah seperti itu. Metode pemilihannya ya kalau memang disediakan oleh satu penyedia hak paten spesialis ya pendidikan langsung kalau itu kondisi tertentu ya seperti itu. Ini harus ada tender juga nih, ini apa kehapus kayaknya. Harus ada tender juga di sini. Ini bisa dengan tender ya. Nah, tender lah ya. Prakualifikasi tender ini ya. Tender atau seleksi ya. Tender atau seleksi ini bisa di sini. Ya, tapi harus hati-hati karena di sini kompetisinya rendah di sini ya, sedikit kan, sedikit ini. Tender atau seleksi ini bisa juga ya. Nah, tapi ya prakualifikasi karena kita mencari yang core seperti itu. Atau ya seperti bottleneck juga untuk mengurangi resiko, ya swaklola dengan instansi tender atau ahli teman dilihat juga karena ini nilainya besar, volumenya tinggi, kuat nggak nih instansinya untuk mengelola apa nilai yang besar. Tapi kalau misalkan ya ada kan proyek nasional ya seperti IKN ataupun di apa BGN kan, swaklola dengan PU, swaklola dengan perguruan tinggi itu high risk dan high expenditure bisa kok melakukannya, tinggal ya bagaimana mengelolanya seperti itu. Nah, negosiasinya ya tentunya ini komprehensif, menjamin kelangsungan dan kualitas pasokan, sekaligus biaya juga. Nah, ini konsepnya win and win, sama-sama sejajar lah, win and win. Kalau leverage kan win and lose gitu kan. Kalau bottleneck kita harus be a good buyer. Kalau ini ya harus win and win, nih, sejajar seperti itu. Ya. Gitu ya. Jenis kontrak ya relatif standar ya. Ya biasanya sih tahun jamak ya, tahun jamak bagusnya tahun jamak karena ini kan proyek besar ya. Tuh.
pengadaan bersama atau pekerjaan terintegrasi. Oke. Prosesnya, strateginya, ya perencanaan harus betul-betul maksimal. Hati-hati apa milestone-nya kita kadang mulai bulan Juli tadi ya, mulai pertengahan tahun. Padahal mulainya itu mulai apa nih? Mulai tender, mulai apa nih? Kalau mulai tender bulan Juli, berarti perencanaannya dari awal sudah siap. Yang sering tadi di awal sudah saya bilang, yang sering terjadi adalah kita bilang mulainya pertengahan tahun, tapi ketika mulai pertengahan tahun itu yang dimaksud mulai tender, tapi spesifikasinya, DPP-nya belum siap semuanya, itu mundur, akhirnya gagal, itu bahaya. Makanya perencanaannya mulai, jadi yang dimulai itu bukan mulai tender, tapi mulai perencanaannya kapan? Mulai perencanaannya kapan? Itu yang paling penting. Kemudian ada proses atau value re-engineering seperti tadi, jadi dicek kembali, diinovasi, apakah ada yang bisa diperbaharui tata caranya, metodologi segala macamnya, spesifikasinya ya. Ya, otomasi proses untuk beberapa bagian bisa ya. Inventory ya sejajar lah seperti itu. Nah, ini critical intinya ya. Tadi rutin, leverage, bottleneck ada strategi masing-masing. Nah, ini yang critical inilah yang harus menjadi pusat perhatian semua agar tidak gagal, agar tidak ya agar berhasil lah, agar berhasil. Karena ya ini resiko tinggi dan uangnya besar gitu kan. Ini nggak boleh gagal itu. PAKPA, PPK, Pokja, PP semuanya fokus di sini. Ya kan? Mulai dari perencanaan, membuat spek, membuat HPS, draft kontraknya, DPP-nya, reviewnya, bagaimana pasarnya. Nah, di sini nah yang rutin harus bisa dilepas tangan, tapi bukan diabaikan. Tapi bagaimana otomasi, bagaimana melalui sistem, bagaimana penyediaannya cepat tanggap, penyediaannya bantu administrasi, ya kita bisa lepas tangan, aman semua untuk di rutin itu. Seperti itu ya. Oke, nah itulah kurang lebih apa gambaran umumnya ya, nggak sampai sedikit detail ya, bagaimana SPM bisa menjadi penopang, bisa menjadi pondasi dari proses pengadaan kita ya. Ya termasuk juga kontraknya ya, kontraknya ini kan dalam prosesnya ya. Tapi tolong bisa dikunyah pelan-pelan ini ya, kunyah pelan-pelan sedikit-sedikit ya, dan ini bisa menyesuaikan dengan aturan semuanya. Ini adalah pondasinya ya seperti itu. Nah kemudian sebagai bonus ini ada supply perception model. Kalau tadi supply apa? Bukan supplier ini, sorry, aduh, tipe nih. Supplier perception model ya. Jadi bagaimana supplier melihat kita ya, bagaimana supplier. Kalau tadi kan supply positioning model, nah ini supplier perception ataupun apa ada istilah lainnya ya, SPM2 lah ya. Perception model SPM2. Nah, ini bagaimana supplier melihat kita. Nah, ini ada dua sumbu ke atas adalah ketertarikan supplier ke kita, sumbu X-nya, sumbu horizontalnya adalah nilai bisnis supplier dengan kita. Jadi sudah dapat kontrak berapa lah dari kita lah gitu ya. Atau aplikasi di pemerintah bisa juga ya nilai kontrak yang sejenis bisa seperti itu ya. Nah ini ada 4 ya, ada nuisance itu yang AB ini ya. Jadi ini one time customer, jadi ya masih sedikit kontraknya ya. Little on no grow potensial. Jadi ini memang ketertarikannya rendah dan nilainya juga rendah. Ya ini buat apa ya hit and run lah ya sedikit-sedikit ya. Kemudian develop. Nah, ini develop nih yang bagus nih ketertarikan tinggi ya. Jadi dia baru masuk tapi ketertarikan tinggi. Jadi high potensial for grow. Nah, develop. Kemudian core. Nah, kalau pro ini establish client ya dengan strong ya. Jadi ketertarikan tinggi, pengalaman juga udah besar ya. Already long term relationship, jadi sudah inilah, sudah preference kita lah seperti itu. Nah, hati-hati yang exploit nih, exploit dia ketertarikannya rendah, tapi ingin masuk tapi dia banyak kontraknya, tapi nggak terlalu tertarik. Jadi ya kita dieksploitasi lah seperti itu, exploit itu. Ya. Apa hubungannya dengan SPM 1 ya, supplier perception model dengan supplier positioning model? Nah, kalau untuk rutin ya paling bagus sih kita dapat yang develop. Develop itu berarti kan tadi ketertarikannya tinggi ya. Nah, kita ikat dengan long term relation dengan multi years tadi kan. Tapi kalau yang marginal ya spot purchase ya, jangan sampai yang dapat exploit. Kalau yang core ini bisa, tapi biasanya jadi tinggi harganya karena kan core profesional ini. Ya develop sama marginal. Ya kita ini sedikit-sedikit ya, kita punya sedikit-sedikit aja ya. Model leverage, ya leverage bagusnya dapat yang core dengan kontrak fixed relation ya, dengan kontrak yang pasti lah ya, lamsam gitu. Tapi kalau dapat yang exploit, yang kurang tertarik ya, nah, dengan support purchase aja, sekali beli aja gitu. Ya. Nah kalau bottleneck ya tentunya untuk menurunkan resiko harus nyari yang develop dengan long term relation ya, dengan multi years agar lebih bersemangat untuk menurunkan resiko. Critical ya tentunya harus bisa berbagi porsi ya,
dengan partnership. Kalau di swasta partnership ya mungkin kita berbagi porsi mungkin ya. Tadi kita bantu dengan stok simpan stoknya, kita bantu dengan menyediakan hak teknis kita atau alat ya, atau misalnya ruang rapat ya. Nah ini tentunya harus dapat yang core ya, yang kritikal itu, karena resiko tinggi, high risk juga seperti itu ya. Dan uangnya juga gede ya seperti itu ya. Ya kalau yang kritikal dapat yang marginal atau exploit ya itu bisa bahaya itu, bisa kasus biasanya. Nah ini terakhir yaitunya kita harus dapat melakukan analisa dan menghubungkan antara kebutuhan, kondisi pasar, resiko, ketersediaan penyedia sebelum menentukan metode pemilihan sampai dengan jenis kontraknya. Ya tadi bisa dipakai dengan SPM 1 dan SPM 2 kurang lebih seperti itu ya. Itu mungkin cukup ini bekas ini yang kemarin ya. Paparannya yang dapat saya sampaikan ini ya. Saya kembalikan ke Pak Hayat selanjutnya untuk berdiskusi ya. Ini paparannya mohon maaf tidak banyak ya, hanya sedikit, paparannya hanya 25 slide, tapi ya mudah-mudahan bisa bisa menambah wawasan, bisa menambah keilmuan kita dalam pengadaan ya. Nah, cuman saya sekali lagi disclaimer, tolong ini ya sedikit-sedikit ya dikunyah dulu lah ya, dikunyah dulu. Jadi ya jangan langsung ditelan mentah-mentah ya. Takutnya ya tadi belum cocok ataupun belum sesuai, dan ya perlu penyesuaian lagi gitu kan, perlu penyesuaian lagi dengan kondisi di masing-masing. Itu saya kembalikan ke moderator, silakan.